Tiap kali kakek pergi makan gratis, dia selalu parkir mobil mewahnya di depan kantor polisi. Meskipun dia langsung pergi setelah makan, tidak ada yang berani meminta uang padanya. Karena dia adalah raja bawah tanah yang ditakuti bahkan oleh polisi. Namun pada hari itu, seorang anak kecil malah mengetuk jendela mobilnya. Aku tidak takut padamu. Aku tahu kamu dipanggil si rubah tua. Hehehe. Ayo naik. Keberanian anak itu menarik perhatian kakek, sehingga dia diizinkan naik mobil. Dan ditanyai tujuannya. Anak itu kemudian menjelaskan bahwa dia yatim piatu. Karena sering diintimidasi oleh preman sekolah. Jadi dia berani mencari kakek. Berharap kakek bisa membantunya melawan preman sekolah. Kata-katanya membuat kakek tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengajarkan sebuah pelajaran hidup. Bersama orang kuat, kita akan maju. Jika bersama orang lemah, kita akan mundur. Saat malam tiba, kakek sendiri mengendarai mobil mewahnya untuk mengajak anak itu jalan-jalan. Saat melewati preman sekolah, sengaja melambatkan mobil. Agar preman sekolah bisa melihat wajah anak itu dengan jelas. Menyadari bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh diacuhkan. Dan anak itu mulai tergila-gila pada kekuasaan. Maka dia mengajukan permintaan kedua kepada orang tua itu. Aku ingin seperti kamu. Kamu juga ingin seperti aku, kan? Sangat menyenangkan. Begitulah seharusnya. Aku tidak salah melihat. Kamu harus senang agar aku bisa mengajarmu. Sejak itu, orang tua itu mengangkat anak itu sebagai anak angkatnya. Tidak hanya mengajarkan semua keahliannya seumur hidup padanya. Juga mempercayakan manajemen semua bisnis hitam dan putih di bawahnya. Dan lelaki itu tidak memenuhi harapan tinggi lelaki tua itu. Dalam waktu 5 tahun, berhasil mendirikan grup dagang kekaisaran yang terkenal. Berdiri di puncak dunia. Seorang jenius bisnis sesungguhnya. Namun pria itu dengan cepat bosan dengan kehidupan seperti itu. Memutuskan untuk menyerahkan manajemen grup kepada bunga sekolah menengah. Sementara dia sendiri memilih untuk hidup sebagai orang biasa yang tak dikenal. Dia menikahi seorang wanita biasa. Mendukung wanita secara diam-diam untuk memulai bisnis. Dengan bantuan seorang pria. Perusahaan ginseng yang didirikan oleh wanita segera mencapai nilai pasar triliunan. Masuk ke dalam daftar Fortune 500. Dia juga menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis Provinsi Selatan. Pada suatu hari, pria itu pulang dengan mengendarai sepeda listrik kecil. Tiba-tiba melihat istrinya bersama tuan muda Zheng. Berpelukan dan berciuman di depan rumah. Tang Ruosue, kamu harus menjelaskan dengan baik kepada saudara berambut hijau ini. Chen Fei, aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, seolah-olah tidak melihat insiden ini. Kedua, atau kita bercerai. Pergilah kembali ke desamu. HMPH, seolah-olah aku tidak tahu. Membuatku menjadi kura-kura berambut hijau. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Semua ini karena aku yang memeliharamu. Apa hakmu untuk berbicara tentang karakter? Bercerai. Suami yang tidak memiliki apa-apa. Memilih untuk bercerai. Akhirnya, dalam waktu singkat 5 tahun, nilainya mencapai miliaran. Memiliki kekuasaan dan pengaruh. Sudah ditakdirkan menjadi jenius bisnis yang akan berdiri di puncak dunia. Apakah kamu benar-benar rela bercerai denganku? Tidak ada yang berani mengambil pria yang tidak diinginkan olehku, Tang Ruosue. Kamu tidak akan bisa bertahan di Provinsi Selatan. Biarkan kamu membayar kerugian saja. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Sebenarnya, 80% dari keuntungan kelompok ginseng berasal dari kelompok Dihao. Jika kelompok Dihao menghentikan kerjasama, kepercayaan diri wanita akan lenyap seketika. Wanita menertawakan pria setelah mendengarnya berbohong lagi. Sungguh bermimpi di siang hari. Menghela napas dan berpura-pura. Kamu benar-benar kasihan mencoba mendapatkan kembali harga diri dengan berbohong. Aku akan menunggu di sini hari ini. Ayo lihat bagaimana Chen Fei akan menghancurkan kelompok ginsengku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita tunggu dan lihat. Sekarang pergilah dengan sampahmu. Pria itu dengan cepat menyiapkan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Sekarang dia hanya ingin menjauh dari masalah. Mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. Apa arti dari jarak terjauh? Tiba-tiba munculnya ibu mertua dan adik ipar. Menghalangi jalannya. Ibu mertua menendang koper pria itu. Sementara aku berada di lapisan tertinggi. Lantai ke-18. Mencurigai dia mencuri barang. Dan memerintahkan petugas keamanan untuk menangkap pria itu. Saat istri yang berhasil menelepon. Hari ini aku akan mengajarmu pelajaran. Apa arti jarak terjauh? Posisi kamu. Berada di lapisan terbawah grup ginseng. 1 lapisan. Sementara aku berada di lantai tertinggi. Lantai 18. Inilah perbedaan di antara kita. Meskipun berada di tempat yang sama, tetap merupakan dunia yang berbeda. Aku segera akan menjadi mitra resmi untuk grup Dihao segera. Hanya aku yang memiliki kehormatan ini di seluruh Provinsi Selatan. Seluruh dunia bisnis di Provinsi Selatan akan merayakan untukku. Setelah hari ini, aku akan segera menguasai Provinsi Selatan. Keadaan seperti ini, aku pasti akan membuatmu melihatnya dengan mata kepalamu. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kalau menurut pendapat saya, dia perlu dihukum. Dia hanya tahu mendengarkan. Chen Fei, aku sudah peringatkan kamu. Setelah meninggalkan aku, tidak ada apa-apa. Benarkah? Tang Ruosue, perjudian kita dimulai.
Perhatikanlah baik-baik. Aku pasti menang dalam perjudian ini. Mengundang kalian semua ke sini. Karena grup Dihao telah masuk ke Provinsi Selatan. Hari ini, akan menetapkan kelompok Jinsheng saya sebagai satu-satunya mitra. Acara besar ini, tentu saja kelompok Jinsheng saya akan bersenang-senang dengan Provinsi Selatan. Bawahan Tuan Chen sudah diatur dengan baik. Cukup dengan satu perintah dari Anda. Seluruh Provinsi Selatan akan mengakhiri kerjasama dengan kelompok Jinsheng. Lebih baik bersenang-senang bersama. Masa depan kelompok Jinsheng tidak dapat diukur. Kalian bisa mengikuti, atau hancur. Apa maksudnya, Pak Tan? Entah itu atau tanda tangan perjanjian ini. Keuntungan ada di tangan Anda. Akan diberikan kepada kelompok Jinsheng 20. Atau, mengakhiri kerjasama dengan kelompok Jinsheng. Kalian akan diusir dari pusat Provinsi Selatan. Aku memberikan kalian 10 detik untuk memikirkannya. Ini, bukankah ini untuk nyawa kita? Mereka memiliki grup Dihao sebagai sandaran. Kita hanya bisa mengakui kekalahan. Ambisi Tang Wosue sungguh besar. Ingin menelan seluruh Provinsi Selatan. Mulai. Mengumpulkan kontrak. Orang. Semua orang dengarkan. Bagaimana? Kalian tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Chen di masa depan. Mengakhiri kerjasama dengan grup Jinsheng. HMPH. Chen. Menyinggung saya. Kau akan terisolasi. Akan diboikot oleh seluruh Provinsi Selatan. Semua orang, dengarkan. Kalian tidak boleh bekerja sama dengan keluarga Chen di masa depan. Bos Tang. Kau pikir semua orang? Apakah ada orang yang berbagi posisi dengan Anda? Lin. Kalian berdua ingin bersatu untuk melawan saya. HMPH, lucu. Saya sama sekali tidak kekurangan. Kalian dua pedagang ini. Kalian sekarang keluar. Tidak akan menggoyahkan dasar grup Jinsheng saya. Saya ingin melihat, apakah masih ada yang berani mengikuti kalian. Kamu. Perusahaan Ludi mengakhiri semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Grup Chengyi menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Perusahaan Ruipeng menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Grup Yonggao menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Grup Xiangfei menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Grup Kaixin, Grup Zhoutong, Grup Jiangshan menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Grup Lange, Grup Peisheng, Grup Hengjing, Grup Yiming menghentikan semua kerjasama dengan grup Jinsheng. Kalian mau memberontak ya? Sudah 10 detik. Mengapa kita tidak menerima? Kaisar mengangkat grup Jinsheng. Sebuah pemberitahuan bahwa mereka adalah satu-satunya mitra. Ya. Bos Tang, ada waktu. Lebih baik peduli pada diri sendiri. Kami